Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bisunnati ila yaumiddin. Ayyuhal muslimuna wal muslimat, uhayyikum bi khairit tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mempelajari bagian dari agamanya yang mulia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekhususan dan fadilah keutamaan dakwah tauhid, di mana dakwah ini telah dimulai oleh utusannya, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi dan para rasul. Oleh karenanya, ketika seseorang memulai dakwah dan dakwanya adalah dakwah tauhid, maka sejatinya dia telah mengikuti tuntunan dan panutan suri teladan yang terbaik dari para nabi dan para rasul. Fa inna tauhid huwa awwaluddin. Kata para ulama, tauhid itu adalah agama yang pertama, wa akhiruhu, dan akhirnya juga, wa batinuhu wa zahiruhu, yang batin, yang tersamar, wa zahiru, maupun yang nampak. Wa huwa awwalu da'watur rusul wa akhiruha, dia adalah dakwanya para nabi dari sejak awal para nabi dan para rasul itu diutus bahkan sampai akhirnya. Wa huwa ma'na qawlu la ilaha illallah li ajli khuliqat al khaliqatu, dan dia adalah makna la ilaha illallah, di mana makhluk, di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengannya diciptakan. Wa ursilatir rusul wa unzilal kutub, dan dengannya para rasul diutus untuk apa? Untuk dakwah tauhid. Dan kitab diturunkan untuk apa? Untuk menerangkan kepada manusia tentang tauhid. Ini adalah asasnya dan ini adalah dasarnya. Maka barang siapa yang menempuh jalan-jalan ini sebagaimana penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala, maka dia berada pada jalan yang lurus. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Di antara pentingnya kita mempelajari tauhid, apa manfaatnya? Seberapa pentingkah dia dalam kehidupan seorang muslim atau manusia pada umumnya? Para ulama berusaha menjelaskan dengan penjelasan yang ilmiah melalui Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kemudian pewaris para nabi, para ulama menjelaskan kedudukan dakwah tauhid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu. Di sini kita menggunakan kitab panduan yang ditulis oleh salah satu ulama pada zaman ini, Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau adalah pengajar di Masjid Nabawi dan beliau juga banyak mengisi dakwah di penjuru berbagai negeri, di antara negeri kita Indonesia. Beliau mengatakan, i'lam anna tauhid lahu khasa'isu katsiran wa fadailu adidah. Ketahuilah bahwa tauhid itu memiliki kekhususan, karakteristik khusus, dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Tadullu ala makanatihil ulya, menunjukkan kedudukan yang mulia. Maka ketika orang memulai dakwah tauhid, di dalam dakwanya, maka dakwanya memiliki kedudukan yang mulia. Patokannya adalah patokan timbangan syar'i, bukan patokan pandangan manusia. Wa manzilatur rafi'ah, dan posisi dan hal yang sangat tinggi ketika seseorang memulai ajakannya kepada manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Maka pokok dari itu semua adalah mendakwakan tauhid
yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Apapun hal-hal yang dapat mengotori tauhid, maka dakwah itu akan mengingatkan kepada umatnya. Dakwah itu akan senantiasa memberikan pelajaran dan peringatan. Di antara karakteristik, kekhususan ketika seorang memulai dakwah dengan tauhid, yang pertama, Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, beliau mengatakan annahu al-ghayah, dia adalah tujuan. Yang namanya tujuan, maka dia harus menjadi pokok pikiran utama. Dia akan menjadi amalan-amalan utama yang dengannya seseorang berusaha untuk meraihnya. Annahul ghayatul lati khuliqna li ajli, dia adalah tujuan di mana hamba, di mana kita semua diciptakan untuknya, diciptakan untuk tauhid. Wa ujidna li tahqiqiha, dan kita diadakan di dunia ini untuk mewujudkannya. Kama yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang mulia, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Apa makna untuk beribadah kepadaku? Illa liya'budun ay liwahidun, artinya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhid huwal ghayah. Tauhid adalah tujuan utama. Allati khuliqna li ajliha fi hadhil hayah, di mana kita diciptakan dalam kehidupan ini untuk mewujudkannya. Maka jangan sia-siakan tujuan dari penciptaan manusia dan jin. Jangan sampai kita di dunia hanya tersimpang, hanya terjauh, hanya disesatkan oleh syaitan dan segala da'i yang menyuruh kepadanya dari tujuan utama. Apa itu tujuan utama? Adalah tauhid. Lam yakhluqna abatha wa lam yatrukna aidun sudda wa hamala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak sia-sia atau begitu saja, atau sekedar main-main. Bal khalaqal khalqa liya'buduh, tapi Allah menciptakan makhluk, menciptakan hamba agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aujadahum tabaraka wa ta'ala liwahidu, agar semua mereka yang telah Allah ciptakan tadi diberikan rizki, diberikan segala kelengkapan dalam hidup, diberikan akal, semuanya apa? Liwahidu, untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukuplah ini sebagai pengingat, sebagai dalil tentang agungnya tauhid. Maka perhatikan dakwamu. Perhatikan dakwamu, apakah berdasar di atas tauhid, mengajak kepadanya sebagai tujuan utama, atau engkau telah mengesampingkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Poin yang kedua, di antara karakteristik kekhususan ketika seseorang memulai garis dakwanya dengan dakwah tauhid, al-amru tsani anna tauhid huwa mihwaru da'watul anbiya wal mursalin. Dia adalah poros dakwanya para nabi dan para rasul. Bimakna, yang maknanya anna kulla nabiyyan ba'atsallahu azza wa jalla. Setiap nabi Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk mendakwakan tauhid. Para rasul juga demikian. Fa inna da'watahu tartakizu ala tauhid wa taqumu alaihi. Semua dakwanya terfokus pada dakwah tauhid dan berdiri di atasnya. Tentang ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, fikihnya, tentang tazkiyatun nufusnya, tentang masalah-masalah hati, amalan-amalan zahir. Fokusnya adalah dakwah tauhid dan berdiri semua di atasnya. Wa hadza adillatuhu katsiratun, dan ini dalil-dalilnya sangat banyak dalam sumber-sumber hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, an ya'budullah, untuk beribadah kepada Allah saja, untuk memurnikan segala bentuk peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan dia menjauhi taghut itu. Wa qauluhu ta'ala wa ma arsalna min qablik,
dan sungguh tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad min rasulin, dari seorang rasul, tidaklah kami mengutusmu, tidak juga dari seorang rasul sebelumnya, illa nuhihi ilaik, kecuali diberikan wahyu kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka sembahlah aku saja. Wa qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, was'al man arsalna min qablik, tanyakanlah rasul-rasul yang sebelummu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan kepada Nabi SAW, sekiranya rasul-rasul itu masih hidup, was'al man arsalna min qablika min rusulina, dan tanyakanlah rasul-rasul yang sebelummu diutus, sebelum engkau diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, aja'alna min duni rahmani alihatan ya'budun au yu'badun, aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun, apakah kami menciptakan bagi Allah Subhanahu wa taala alihatan, sesembahan-sesembahan yang lain, yu'badun, untuk disembah. Apakah ini dibenarkan oleh syariat? Tanyakan kepada rasul-rasul sebelummu. Apakah sesembahan yang lain itu dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, untuk didoakan, untuk diharapkan, untuk dicintai, di antara makna-makna ibadah yang sangat luas? Maka tentu jawabannya adalah tidak. Maka ibadah itu, tauhid itu, penghambaan dan peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wadhkur akha 'adin, ingatlah saudaramu, yaitu saudara Ad, akha 'ad, id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah, alla ta'budu illallah. Tujuannya adalah saudaranya Ad, di mana Nabi diutus kepada kaum Ad, alla ta'budu illallah, kalian jangan menyembah, jangan beribadah, jangan mentauhidkan, memurnikan ibadah illallah, kecuali hanya untuk Allah saja. Maka ini tugasnya para rasul dan banyak sekali. Wan nudur, pemberi peringatan, ay anna rasula qablahu wa ba'dahu muttafiquna ala hadhihi al-ghayah, pemberi peringatan sebelummu dan sesudahmu sama. Mereka bersepakat di atas tujuan dakwah yang paling utama, yang paling asas, yang paling pokok adalah dakwah tauhid. Alla ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah saja. Kalau ada orang menyangka bahwa dakwah tauhid selalu, bukannya ini dakwah para nabi dan para rasul. Jangan sampai sekiranya nabi dan rasul itu masih hidup dan mereka hidup di zaman kita, jangan sampai kita termasuk orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak menjawab seruan dakwah mereka. Karena kenapa? Di zaman sekarang ada orang kok dakwah tauhid selalu. Bukankah ini dakwah para nabi dan rasul? Sekiranya engkau hidup di zaman mereka, apa yang engkau akan katakan? Apakah engkau ingin jadi pengikut rasul ataukah selainnya? Maka hati-hati dengan ucapanmu. Ini adalah dakwah para nabi dan para rasul. Fa tauhid murtakazu da'watil anbiya wal mursalin, dia adalah poros pokok yang difokuskan dari dakwanya para nabi dan para rasul. Walihada fa inna awala kalimatin yasma'uha al-aqwa min anbiya'ihim, dan dia adalah kalimat yang pertama kali didengar oleh setiap kaum di mana para rasul dan para nabi diutus kepada mereka. Wa awwalu ma yabda'unahu bihi fi babi da'wati ila Allah, dan dia adalah bab, ada pembahasan yang paling diperhatikan di dalam dakwah mereka. Fa da'wa ila tauhid li'annahu huwal asas alladhi yubna 'alaihi ad-din, dia adalah asas, pondasi yang di mana agama, syariat di atasnya dibangun. Fa inna mathalad din mathalus syajarah, permisalan agama itu seperti permisalan pohon. Wa minal ma'lum anna syajaratan laha aslun wa laha furu', dan kita ketahui bahwa pohon itu punya akar yang menjulang ke dalam tanah dan juga punya cabang-cabangnya, punya dahan-dahannya. La yastaqimu amru syajaratin illa bi asliha, maka perkara pohon itu dia tidak akan
tumbuh dengan baik. Dia tidak akan kokoh berdiri kecuali dilihat dari akarnya, dari dasar yang mendasarinya apa. Wala yastaqimu amruddin illa bi asasah. Dan tidak ada dari agama, perkara agama akan berdiri kokoh, tegak kecuali biasasi, kecuali dengan dasarnya, dengan landasan yang sangat kuat. Wahwa, dan apa itu landasan yang kuat? Pondasinya apa? Dia adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alam taro kaifa darallahu mathalan. Tidaklah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan kalimatan thayyibah, sebuah perkataan yang baik, perkataan la ilaha illallah, di mana seorang hamba dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Itulah kalimat yang baik dengan berbagai macam keutamaan dan fadilah-fadilah yang ada. Kasyajaratin thayyibah, dia bagaikan pohon yang baik, asluha thabitun wa far'uha fis sama, yang akarnya menjulang kokoh ke dalam tanah, kuat, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya, dahan-dahannya menjulang ke atas. Wa kama anna syajarata idza quti'a asluha matat, sebagaimana pohon itu ketika dipotong akarnya, dihilangkan akarnya, maka pohon itu akan mati. Fakadzalika din, begitulah agama. Begitu juga agama, idza lam yakum alam tauhid, jika dia tidak berdiri di atas tauhid, lam yuntafa' bihi, maka dia tidak akan bermanfaat. Fa manzilatul tauhid minad din, manzilatul usul minal asjar wal qawaid minal bunyan. Maka permisalan dakwah kepada tauhid, porosnya dakwah para nabi dan rasul itu, dia adalah bagaikan landasan pokok, dia bagaikan akar dengan pohon, dan bagaikan pondasi di atas bangunan. Wa mimma yadullu ala anna tauhid mihwaru da'watul anbiya wal mursalin wa murtakazu risalatihim qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fima sahha anhu. Di antara dalil yang sangat kuat bahwa poros ibadahnya para nabi dan para rasul dan risalah yang mereka bawa, ajaran-ajaran yang mereka bawa terfokuskan pada dakwah ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, al-anbiya ikhwatun minan allat. Para nabi adalah saudara min allat. Ketika ditinjau dari bapaknya, maka mereka sampai kepada bapak yang satu, Nabi Adam alaihissalam. Wa ummatuhum syatta, ibunya bisa berbeda-beda. Ibunya bisa berbeda-beda karena dilahirkan dalam setiap perbedaan zaman. Tetapi wadinuhum wahid, tetapi agamanya satu. Mereka ay aqidatuhum wahidah, bahwa akidah mereka satu. Kulluhum du'atun ila tauhidillah, semuanya pada hakikatnya mereka menyuruh kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda. Ay syara'ihum mukhtalifah, artinya syariat-syariat mereka itu bermacam-macam. Walikullin ja'alna minkum syir'atau wa manhaja wa minhaja. Setiap kalian kami jadikan syir'atan, syariat-syariat dan jalan hidup. Setiap nabi, syariat-syariat, jalan hidup mereka bisa berbeda-beda ketika menjelaskan hukum-hukum khusus di dalam kaumnya. Tetapi dakwah mereka satu, yaitu mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhkan dari segala tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan, sekutu-sekutu yang mereka menyamakan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, di antara kekhususan karakteristik dakwah tauhid. Di sini Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mengingatkan, wa huwa awwalu wajibin 'alal mukallaf. Dia adalah kewajiban yang pertama bagi setiap mukallaf, bagi setiap hamba. Ketika seorang anak sudah mencapai usia balik, maka inilah yang diwajibkan kepadanya, yaitu tauhid. Fa awwalu ma yajibu 'alal insan lidukhuli hadzal din. Dia juga awal bagi setiap manusia untuk masuk kepada agama Islam yang mulia ini, yang dibawa oleh Nabi akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tauhid. Dialah kalimat tauhid. Wa awwalu ma yabda'u bil insan min ad-da'wati ila Allah wa tauhid. Manusia mengajak kepada dakwah yang utama
dia mengajak kepada masyarakat, kepada rakyat, dia mengajak kepada manusia, yang pertama kali dia dakwakan, dia ajak adalah kepada tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Diperintahkan untuk berdakwah kepada manusia yang dengannya kalimat itu ditinggikan, yang kalimat itu diperjuangkan dengan sebenar-benarnya perjuangan, dengan harta, dengan jiwa, semuanya diperjuangkan. Untuk apa? Untuk kalimat tauhid. Tidakkah engkau melihat bagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, ketika Nabi SAW mengutusnya untuk berdakwah ke negeri Yaman, dari negeri Madinah ke negeri Yaman, apa kata Rasulullah SAW? Mengingatkan, memberikan petua kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Innaka taqdumu ala qaumin ahli kitab." Kalian akan datang, kamu akan datang kepada penduduk yang mereka punya ilmu, diberikan kitab. Maka siap-siap. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ibadatillah. Maka yang pertama engkau ajak kepada mereka, engkau dakwakan kepada mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan beribadah kepada makhluk. Tapi inilah yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab." Jangan main-main. Jangan main-main, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka telah diberikan pengetahuan dengan kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih. Hendaklah pertama kali yang engkau dakwakan kepada mereka ila an yuwahhidullah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam riwayat yang lain dengan berbagai macam riwayat, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Kamu akan mendatangkan satu kaum ahlul kitab. Fa'idha ji'tahum, jika engkau telah sampai kepada mereka, fadu'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Maka serulah mereka untuk bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Semua riwayat tidak ada yang berbeda, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kepadanya. Oleh karenanya ketika para ulama berusaha mengambil kesimpulan hadis ini, bagaimana seorang berdakwah. Itu kan para nabi dan rasul, mereka dakwanya tauhid. Tapi Mu'adz bin Jabal manusia biasa, tidak diberikan wahyu, sahabat manusia biasa. Bagaimana dia memulai dakwanya? Dia memulai dakwanya dengan tauhid, dan ini adalah arahan dan wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa tauhid huwa awwalu ma yajibu 'alal mukallafin. Tauhid itu adalah hal yang pertama kali diwajibkan bagi seorang hamba. Perhatikanlah. Dari segala bentuk ibadah kita, tingkah laku kita, akhlak kita, pola pikir kita, apakah dasar-dasarnya ada tauhid? Ataukah dia telah menyimpang? Ataukah dia telah bergeser dari tujuan utama, porosnya dakwah para nabi dan rasul? Dan hal yang pertama diwajibkan kepada seorang hamba. Jika engkau telah melenceng, engkau telah jauh dari ajaran ini, maka kembalilah kepada hal yang pertama kali diwajibkan bagi seorang hamba, dan dia adalah salah satu kunci surga. Dia adalah kunci surga. Perkara yang keempat, karakteristik kekhususan yang menjadi ciri khas dakwah ini adalah sababul amni wal ihtida fi dunya wal akhirah. Engkau akan mendapatkan keutamaan untuk memperoleh keamanan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Keamanan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Dan ini patokannya adalah bagi orang yang beramal, bukan menurut pandangan orang kepada kita. Manusia boleh jadi kebanyakan mereka berbuat kesyirikan. Boleh jadi mereka telah menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka membuat huru-hara kepada orang yang memegang tauhid. Mereka menyangka, mana keamanan sebab buat mereka?
keamanan itu dalam hati, dan mereka merasakan mereka akan tetap teguh, mereka tidak akan bersedih hati, mereka tidak akan takut, mereka tetap berjalan di atas jalan yang lurus. Maka patokannya bukan dari pandangan sudut orang lain, patokannya adalah dari orang yang mengamalkan tauhid. Maka mereka yang mengamalkan ini, maka mereka akan mendapatkan sebab keamanan, sebab petunjuk di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyalahi janjinya ketika dia berfirman dalam ayat yang mulia, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, bagi mereka keamanan dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Fal amnu biyadillah, keamanan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'tihi azza wa jalla illa lil muwahhid, dan tidak akan diberikan kecuali bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah, alladzi yukhlisu dina lahu azza wa jalla, yang dia mengikhlaskan seluruh agamanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun bahwa orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka sebagian sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Mereka datang kepada Nabi sembari bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah menzolimi jiwanya, tidak pernah menzolimi dirinya, yakni ma minna illa wa qad zalama nafsahu, artinya tidak ada dari para sahabat, ini para sahabat, kecuali mereka pernah berbuat zalim kepada dirinya. Wallahu yaqul alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka membacakan ayat tadi. Mereka membacakan ayat ini, fa ma'na dzalika la hadza lana minal amni wal ihtida. Mereka menyangka kalau begitu tidak ada bagian dari kami dari keamanan dan mendapatkan petunjuk. Li'anna kullu wahidin minna qad zalama nafsah, karena setiap kami pernah menzalimi dirinya sendiri, pernah berbuat zalim. Maka Nabi SAW memberikan jawabannya, laisa dzaka, bukan itu maksudnya, bukan kezaliman itu maksudnya. Kemudian Nabi SAW mengarahkan mereka, ama taqra'tum qaulul abdi salih, tidakkah kalian pernah membaca perkataan seorang hamba yang soleh di dalam ayat Al-Quran yang dimaksud adalah Luqman Al-Hakim ketika dia membaca inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka Nabi SAW menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bizulmin, dari kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan, yaitu noda-noda yang mengotori nilai-nilai tauhidnya. Fa'afada hadha siyak anna man amana walam yushrik lahu, maka penjelasan Nabi SAW ini memberikan faedah yang sangat berharga. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, kemudian tidak berbuat syirik, maka dia akan mendapatkan keamanan, dia akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Fahadihi, dan ini hanya khusus diberikan bagi mereka yang mewujudkan nilai-nilai tauhid, yang mewujudkan nilai-nilai tauhid. Jika engkau ingin memperoleh keamanan dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia, walaupun menurut orang lain mereka adalah orang-orang yang sengsara, mereka adalah orang-orang yang dikerjai, mereka adalah orang-orang yang difitnah di dunia, tapi mereka menghadapi itu semua dengan ketenangan. Mereka ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka bukan menurut pandangan manusia. Inilah penjelasan di antara para ahli ilmu. Kemudian di sini Syekh juga menjelaskan karakteristik yang lain dan kekhususan, keutamaan dari dakwah ketika memulai dengan tauhid. Anna tauhid fihi salama minal ittirabi wat tanaqud. Ketika setiap insan mempelajari tauhid, maka dia akan selamat dari ketergoncangan, dari kontradiksi yang ada dalam akidah-akidah mereka. Karena dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Syariat satu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak akan mempermainkan para hambanya. Ajarannya sama, tidak akan bertentangan dan tidak ada kegoncangan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan
Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya dia agama itu, ajaran Islam itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Maka kita lihat akidah-akidah yang tidak bersumber dari tauhid, maka yang adalah kegoncangan mereka dan kontradiktif mereka di dalam memahami agamanya. Mereka bisa bersilat lidah. Ini maksudnya begini, mereka takwilkan makna-maknanya sehingga seolah-olah cocok. Tapi bagi orang yang memiliki hati selamat dan pikiran yang jernih, dia akan dapat membedakan. Ini terdapat ketergoncangan. Ini saling berbanturan. Ini kontradiktif dan seterusnya. Karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang akan selamat daripada ini semua hanyalah ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Fal aqaid allati yaqtari'uha an-nas wa yuhdithunaha fiha minal ittira' wa tanaqud asya'il katsir. Maka akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang dibuat-buat manusia, yang mereka ada-adakan, maka di dalamnya ada ketergoncangan dan kontradiktif yang sangat banyak. Ammal imanus sahih, adapun iman yang sahih, wal tiqadis salim, keyakinan yang selamat, wa tauhid rakhsih mustamad min kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tauhid yang mendalam yang didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa salimun min dzalika kulli, maka dia akan selamat dari itu semua. Dia akan selamat dari itu semua. Maka ketika seorang mempelajari akidahnya belum selamat dari ketergoncangan, silakan dilihat lagi. Akidah apa yang selama ini dia pelajari? Apa dasarnya? Apa asasnya? Pokok yang selama ini dia berdiri di atasnya, apakah benar sehingga dia mendapatkan berbagai macam tadi sesuatu hal yang kontradiktif yang sangat banyak. Kemudian menimbulkan kegoncangan, keraguan-raguan. La raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Dan itulah sumber dari tauhid itu sendiri. Penjelasan juga para ulama, di antaranya kekhususan karakteristik orang memulai dengan dakwah tauhid. Kemudian mereka berdakwah kepadanya, annahu muwafiqun lil fitr salima wal uqulil mustaqimah. Dia cocok, dia pas, dia sesuai dengan fitrah yang sehat dan akal yang selamat. Sesuai dengan fitrah. Fa tauhid huwa dinul fitrah. Tauhid adalah agama fitrah. Walau turikal insan fitratahu lama qubila ghairu tauhid. Sekiranya manusia dibiarkan begitu saja sesuai dengan fitrahnya, maka dia tidak akan menerima kecuali hanya tauhid saja. Karena itu adalah fitrahnya. Li'annahu yatawafaqu ma'al fitrah bal huwal fitrah. Bahkan dia sesuai dengan fitrah. Dan itulah fitrah sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Dan dirikanlah, tegakkanlah wajahmu, berdirilah kamu di dalam agamamu yang lurus. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, fitrah untuk manusia yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah bagi mereka. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka kita belajar, inilah agama yang lurus. Inilah sesuai fitrah dan sesuai akal yang sehat. Amma syirk, adapun perbuatan syirik yang noda-noda, kotoran-kotoran dalam tauhid, khurujun anil fitrah, dialah yang mengeluarkan dari fitrah ini. Wanhirafun anha, dan dialah bentuk penyimpangan darinya. Walihada, oleh karenanya dalam Sahih Muslim, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum, sesungguhnya saya menciptakan hambaku. Saya menciptakan hamba-hambaku hunafa, di atas fitrah, kullahum, seluruhnya. Mereka condong kepada kebenaran. Wa innahum atathumus syayatin, kemudian datanglah syaitan, fajtalathum an dinim, kemudian syaitan merubah dari agama mereka. Merubah agama mereka, fitrah mereka, sehingga dibuat indahlah penyimpangan-penyimpangan dan akidah-akidah sesat yang mereka sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa
Setanlah merubah manusia. Maka sebagai hamba, kita perlu mempelajari bagaimana bentuk-bentuk akidah yang selamat itu sehingga godaan ini bisa terhalang, godaan ini bisa ditolak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan hamba-hamba di atas fitrah yang sehat, di atas tauhid, sehingga barang siapa yang menyimpang maka setan telah menyimpangkannya dari agama yang lurus. Dalam hadis yang lain yang lebih jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan seorang anak yang baru lahir, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani kama tuntijunal bahimah. Maka ayahnya yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasrani, kama tuntijunal bahimah hal tajiduna fiha min jada'a. Sebagaimana hewan bahimah. Hewan yang bahima ini antara onta, hewan berkaki 4 yang biasa dijadikan sembelihan dalam hewan kurban. Onta atau sapi atau kambing. Sebagaimana bahima hal tajiduna fiha min jada'a. Sebagaimana kalian mendapatkan hewan yang lahir. Apakah kalian mendapatkan kepincangan atau kecacatan pada hewan tersebut? Hatta takunu antum tajda'unaha. Bahwa hewan itu juga lahir sama, sempurna. Tapi kalianlah yang membuat dia cacat. Baik tanduknya hilang, kakinya hilang, atau giginya hilang. Kalianlah yang membuat dia cacat. Wa fi riwayatin, dalam hadis yang lain, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Ayahnya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi orang Majusi. Lihat dalam hadis yang mulia, kenapa tidak ada penjelasan? Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim, yang menjadikan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hadis yang menjelaskan demikian. Karena kenapa? Mereka di atas fitrah. Mereka dijadikan bertauhid sekiranya mereka dibiarkan begitu saja. Tetapi setanlah yang mengubah agama mereka. Setan menggoda ayah dan ibunya, ajarkanlah anak-anakmu ini, ajarkan anak-anakmu lah itu, sehingga mereka, anak yang baru lahir ini, menjadi menyimpang dari agama yang lurus. Dan Rasulullah SAW membuat perumpamaan sebagaimana hewan. Di sini bukan menyamakan manusia dengan hewan, tetapi litaqribil faham, untuk mendekatkan kepada manusia. Ini loh yang kalian lihat sehari-hari. Bagaikan hewan yang lahir, dia lahir sempurna, tidak ada cacat. Tapi yang membuat dia cacat adalah manusia. Manusia yang merawat kemudian menjadikan cacat dia. Bagaimana mencacati? Entah dia luka, diikat, atau ditembak, atau memang sengaja manusia menjadikannya demikian. Hatta takunu antum tajda'unaha. Kalianlah yang menjadikan hewan-hewan itu cacat. Nabi SAW mengumpamakan dengan suatu hal yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Fakadzalika maulud yuladu alal fitrah. Begitulah seorang anak yang lahir, maka mereka lahir di atas jalan yang lurus, di atas fitrah. Tapi setan menggoda dan menyimpangkan manusia. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ayatnya yang mulia dalam firman-Nya, "A'arbabun mutafarriqun." Apakah sesembahan-sesembahan yang berbeda-beda itu, yang banyak, yang bermacam-macam, Tuhan-Tuhan yang mereka yang bermacam-macam, khairun, itu lebih baik, amillahil wahid al-qahar, ataukah Allah yang satu-satunya yang maha perkasa? Mana yang lebih baik? Lebih baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih baik tidak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepantaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'buduna min dunihi illa asma sammaitumuha. Dan tidaklah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali nama-nama yang kalian sendiri yang menamakannya dengannya. Wa aba'ukum, atau ayah-ayah kalian, nenek-nenek moyang kalian sendiri. Ma anzalallahu bihas min sultan. Allah tidak menurunkan bukti pembenaran terhadap apa yang mereka perbuat. Maka hati-hati engkau yang membuat Tuhanmu sendiri, yang engkau menamakan Tuhanmu dengan itu, atau berdasarkan dari nenek-nenek moyang, dan engkau tidak punya bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, falaisa fil uqul
abyan wala ajla min ma'rifatihi bi kamalil khalq hadzal alam. Maka tidak ada akal yang lebih jelas, yang lebih sempurna dari mengetahui kamali khaliqi hadzal alam, kesempurnaan pencipta alam semesta ini. Wa tanzihi 'anil uyub wan naqais, dan sucinya Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, dari segala kekurangan. Wa ifradihi wahdah, dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja bidzulli wal khudu yang pantas untuk menerima rasa tunduk kita, rasa kehinaan kita, karena kita adalah makhluk yang lemah. Oleh karenanya waja'atir rusul bitadhkirah, oleh karenanya para rasul datang untuk mengingatkan hal ini, untuk memberikan peringatan kepada manusia, wa tafsiliyah, dengan segala perinciannya. Wa hasunat tauhid wa qubhu syirk mustaqirun fil uquli wal fitrah, bahwa tauhid itulah sesuai fitrah, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu jelek, itulah perbuatan dosa. Wa ma'lumun, dan dia adalah diketahui liman kana lahu qalbun hayyun, bagi orang yang punya hati yang hidup. Wa aklun salim, dan akal yang sehat. Wa fitratin sahih, dan fitrah yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang memilih keutamaan ini, bukan kehinaan, yang memiliki karakteristik dan kekhususan ini sebagai pemberian dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang menjadikan ajaran yang lain selain ajaran yang mulia memulai garis dakwanya dari garis tauhid? Maka jangan mencelah, jangan mencemooh, karena kalau engkau mencemooh, engkau mencelah, engkau menghina, pada hakikatnya engkau telah menghina ajaran Rasul yang mulia, para nabi dan rasul. Dan ini adalah poros dakwah mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Baik, semoga pengajian kita tentang karakteristik kekhususan dakwah tauhid tidak membuat kita bosan. Kita terus mengulang-ulangnya sebagai tadhkiratan lil mu'minin. Fa inna dzikra yanfa'ul mu'minin, sebagai peringatan bagi orang beriman. Inilah pokok di mana mereka berdiri di atasnya. Mereka telah berada di atas jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan mereka di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.